Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak sebelum kita beribadah di hadapan Tuhan. Amin. Nyanyian pujian nomor 353, Tuhan di Bait-Nya yang suci. Tuhan di Bait-Nya yang suci, Tuhan di Bait-Nya yang suci, diamlah segenap bumi, berdiam diri di hadapannya. Diamlah, diamlah, diamlah. Mazmur 40 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Jemaat, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Nyanyian pujian nomor 33. Juru selamat yang kupuja, ku masyurkan kasih-Mu. Maha kudus, maha kuasa, maha mulia nama-Mu. Mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Terang kekal sepanjang masa, penebus junjunganku. Para suci tiap bangsa kan memuji nama-Mu. Mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan juru selamatku, datang bersemayamlah, pimpinlah kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Mulia, mulia
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Kami boleh mendapatkan segala berkat kesehatan, perlindungan keselamatan, kekuatan, bahkan kami bersyukur untuk napas hidup yang selalu baru tiap hari. Tuhan Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan boleh kami dapatkan dari kemurahan Tuhan. Kalaupun di situasi yang ada, kami tidak beribadah di rumah Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan menyediakan bagi kami ibadah online yang mana bisa kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan Bapa di dalam surga, berkatilah setiap kami yang sudah mempersiapkan hati pikiran kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan, ibadah, penyembahan, persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani hadirat Tuhan. Tuhan sendiri yang mampukan memberikan kuasa. Biarlah kami dipakai Tuhan hanya sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan yang kudus. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami, awal hingga berakhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunilah dosa kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu, memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, pujilah pada Bapa. Pujilah pada Bapa dan Allah Anak serta Roh Kudus, yang dahulu kala ada, tetap sekarang ada, dan selamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pembacaan responsoria Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Kita membaca silih berganti di ayat terakhir, di ayat 13 nanti kita bersama-sama. Mazmur 30 ayat 1. Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah gunanya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah aku bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku.
Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meretap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. 13 kita bersama. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Amin. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Kita memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 246. Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setiawan. Yesus, Yesus indah mulia, imanku kau tambahkan. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dikorbankan. Hanya karena iman saja hatiku disucikan. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setiawan. Yesus, Yesus indah mulia, imanku kau tambahkan. Yesus kau sahabat mulia, ku senang di sisimu. Kau besertaku selamanya hingga tiba ajalku. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setiawan. Yesus, Yesus indah mulia, imanku kau tambahkan. Percaya kepada Tuhan Yesus, taat setia akan firman-Nya, Tuhan akan menambahkan sukacita dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sampai pada saat ini kita masih diberkati Tuhan untuk tetap boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Walaupun situasi sangat sulit saat ini di mana pemerintah menentukan bahwa tidak adanya larangan, bahwasanya beribadah, berkumpul di keramaian tidak diizinkan. Tapi kita bersyukur sampai saat ini kita masih boleh datang beribadah kepada Tuhan walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, kepada seluruh umat Tuhan, biarlah ketika kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah, marilah kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jam doa dan ibadah umum akan terus diperlengkapi untuk sarana kita beribadah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia beribadah di hadapan-Nya. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur kita dengan menyanyikan nyanyian pujian nomor 245, bait yang pertama dan ketiga saja. Dasarnya teguh bagi yang beriman, yang lari padanya selalu aman. Janji-Nya tetap, tak perlu kau gentar,
Mari kita berdiri, kita serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pujian nomor 5. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Memberkati kami di dalam banyak hal. Berkat kesehatan, berkat perlindungan keselamatan, bahkan berkat segala kecukupan kebutuhan hidup kami sehari-hari. Di dalam banyak berkat yang tidak bisa kami hitung satu persatu Bapa. Saat ini kami datang ke hadapan Tuhan membawa persembahan kami, membawa ucapan syukur dan perpuluhan kami. Tuhan, inilah yang boleh kami persembahkan. Biarlah Tuhan berkenan, Tuhan memberkati. Dan biarlah persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, supaya boleh dipergunakan untuk memperlengkapi pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Bapa yang baik dalam sorga, di atas semua persembahan kami, ajarilah kami Tuhan, mempergunakan seluruh hati, pikiran, kehendak di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan semuanya itu kami pergunakan sebagai persembahan yang hidup, yang selalu memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ampuni dosa kesalahan kami, supaya kami layak datang ke hadapan Tuhan, menghantarkan persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk berdoa syafaat bersama dan juga mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Teks khotbah pada saat ini, mari kita melihat Alkitab kita dari Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 6 sampai 8. Yesaya 55 ayat 6 sampai 8. Mari kita sekalian umat Tuhan memperhatikan Alkitab kita. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yesaya 55 ayat 6 sampai 8. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan kami mengundang Bapak Sebastian untuk memimpin kita di dalam doa syafaat dan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang hidup dan Allah yang kekal, Allah yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Bapa, kami mau datang ke hadapan-Mu saat ini, untuk kami mau ya Tuhan bersyukur kepadamu. Berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Di tengah-tengah
pandemik yang dialami oleh dunia ini, kami masih bisa ya Tuhan menghirup udara yang segar. Kami masih boleh hidup dan melakukan aktivitas kami. Meskipun dalam keadaan yang sangat terbatas di rumah kami masing-masing. Namun kami ya Tuhan bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Dan kami bersyukur kepadamu ya Bapa, jikalau di antara kami ada yang sakit, Tuhan masih memelihara hingga saat ini. Dan Tuhan, kami bersyukur jikalau ada di antara kami yang telah Engkau pulihkan bahkan dari penyakit ini. Bapa Surgawi, kami mau datang ke hadapan-Mu untuk memohon. Agar sekiranya Engkau ya Tuhan yang boleh menolong kami anak-anak-Mu di masa pandemik ini. Agar ya Tuhan jangan ada di antara kami yang meninggalkan Engkau. Yang lemah imannya, bahkan sampai menyalahkan Tuhan di dalam kondisi yang sangat sulit ini. Melainkan ya Bapa, kami mohon supaya Engkau yang menguatkan iman percaya kami kepadamu. Ingatkan kami senantiasa ya Tuhan, bahwa Engkau mengontrol segala sesuatunya dan mengizinkan ini terjadi. Dan Engkau akan melindungi setiap anak-anak-Mu untuk melewati masa-masa sulit ini. Dan Engkau yang akan memberikan kemenangan. Baik itu di dalam kehidupan maupun di dalam kematian. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami tetap menang di dalam Engkau. Supaya ya Tuhan, tidak ada di antara kami yang imannya melemah dan bahkan meninggalkan Engkau. Bapa Surgawi, kasihanilah setiap anak-Mu. Dan jauhkanlah kiranya ya Bapa kami semua dari sakit penyakit ini. Agar ya Tuhan, kami yang bisa tinggal di rumah masing-masing dapat tetap menjaga diri untuk tinggal di rumah. Bagi kami yang oleh karena keadaan tidak bisa tetap tinggal di rumah, melainkan harus bekerja, Tuhan, berikanlah kiranya perlindungan. Bagi kami yang ada di antara kami yang harus pergi ke rumah sakit, karena talenta yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani di rumah sakit, Bapa, lindungilah juga mereka. Jauhkan mereka ya Tuhan dari virus ini. Dan bantu mereka ya Tuhan untuk memiliki alat-alat yang cukup untuk menjaga diri mereka, melindungi diri mereka dari virus ini. Dan biarlah mereka terus bisa melakukan bagian mereka ya Tuhan untuk mengobati dan membantu orang-orang yang terkena penyakit ini. Bapa, Engkaulah yang menjadi perlindungan dan pertolongan bagi kami. Dan di masa pandemik ini ya Tuhan, bukan hanya masalah virus ini yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan kami. Tetapi juga ya Tuhan akan kebutuhan kami. Akan usaha dan pekerjaan yang semakin hari semakin melemah. Akan studi anak-anak kami yang kami tidak tahu akan bagaimana ke depannya. Oleh karena itu ya Tuhan kami memohon agar sekiranya segala hal yang kami butuhkan boleh tercukupi. Usaha dan pekerjaan kami masih boleh berjalan meski dari rumah kami masing-masing. Dan anak-anak kami juga Tuhan kami mohon supaya Engkau yang memberkati mereka. Agar mereka boleh belajar dengan giat, rajin dan penuh dengan disiplin. Tanpa ada rasa kekhawatiran, stres dan ketakutan. Melainkan mereka boleh belajar dengan baik walaupun di rumah mereka masing-masing. Kasihan dan tolong mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa supaya Engkau mendengarkan seruan kami ya Tuhan. Agar situasi yang sulit ini boleh berlalu secepatnya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Kami mohon ya Bapa supaya Engkau yang menghentikan pandemik ini. Agar kami ya Tuhan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terlebih Bapa kami mohon supaya kami boleh kembali datang ke rumah-Mu untuk mengadakan persekutuan satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Untuk beribadah di hadapan Tuhan sebagai satu jemaat Tuhan di dalam satu ruangan.
Kasihani dan tolong kami ya Bapa. Betapa kami merindukan waktu di mana kami bisa datang ke rumah-Mu dan beribadah bersama-sama sebagai saudara-saudari seiman di dalam Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami kekuatan dan pertolongan. Dan juga ya Tuhan, Engkau yang berikan kami waktu untuk bisa bersaksi bagi-Mu. Agar kami boleh bebas keluar, melaksanakan aktivitas kami dengan takut akan Engkau dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kasih dan tolong kami semua ya Bapa. Kami juga mau berdoa, kembali menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemerintahan kami. Engkaulah Raja yang juga ya Tuhan yang memberikan hati yang takut akan Engkau di dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka senantiasa ya Tuhan mendapatkan hikmat daripada-Mu dan memikirkan serta memberikan keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Yang sungguh bisa membantu kondisi kami di saat ini ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa, biarlah Engkau yang bermurah hati di dalam menolong mereka. Dan semua rakyat yang ada di negara ini ya Tuhan. Berikan kami juga hati yang mau taat dan tunduk kepada pemerintah. Dan juga mau mendengarkan anjuran-anjuran yang diberikan kepada kami. Mau mendisiplinkan diri kami dan menjaga ya Tuhan sehingga kami tidak terkena penyakit ini. Melakukan bagian kami dan tanggung jawab kami dengan baik di hadapan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami masih bisa beribadah di hadapan-Mu. Meskipun dari rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami bisa mendengarkan firman. Bapa, buka hati dan pikiran kami. Berikan kami ketenangan, konsentrasi, fokus di dalam mendengarkan firman. Dan Bapa, Engkau menggunakan firman-Mu ini untuk menyentuh hati dan pikiran setiap orang yang mendengarkannya. Agar mereka ya Tuhan menyadari bahwa mereka harus datang kepada-Mu. Percaya kepada-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat. Kasihani dan tolong ya Tuhan. Biarlah setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu ini boleh sungguh-sungguh datang dan percaya kepada-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang bekerja melalui pemberitaan firman-Mu ini. Kasihani dan tolong ya Bapa, dan ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah kita ini, seperti tadi sudah dibacakan, terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 8. Nah, temanya adalah percaya kepada Allah yang berdaulat. Percayalah kepada Allah yang berdaulat. Nah, ini adalah sebuah ajakan bagi kita untuk memikirkan dengan serius, untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan percaya kepada-Nya. Percaya kepada Tuhan telah menjadi sesuatu yang sangat eksklusif, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang tertentu dan bisa dimiliki atau bisa tidak dimiliki oleh orang tertentu. Di dalam dunia yang penuh kebebasan ini, kita diajarkan, didoktrinisasi, walaupun kita tidak menggunakan kata doktrin, tetapi kita dari kecil sudah ditunjukkan bahwa kita bebas memilih apa saja yang kita mau. Kita bebas untuk memilih jalan kita sendiri. Kita bebas memilih apa yang mau kita percaya dan apa yang tidak mau kita percaya. Dari kecil kita sudah diajarkan demikian. Zaman dahulu mungkin budaya terlalu ketat, sehingga kita mau mendengarkan ajaran dari nenek moyang, dari orang tua. Sampai kalau zaman dulu, kita mau menikah pun harus dijodohkan. Tapi zaman sekarang seolah-olah perjodohan adalah sesuatu yang salah. Karena kita yang menikah, kita yang menentukan
Siapa yang menjadi pasangan hidup kita? Itu adalah salah satu contoh dari kebebasan yang kita miliki saat ini. Pengajaran akan kebebasan yang kita miliki sebagai manusia yang bisa berpikir dan bisa memutuskan apa saja yang kita mau. Dalam setiap segi kehidupan, kita selalu mau agar semuanya itu tergantung kepada kita. Tergantung kepada keputusan kita, tergantung kepada keinginan kita. Termasuk di dalam siapa Tuhan yang mau kita percaya. Apakah kita mau percaya kepada Tuhan atau tidak, itu semua tergantung kita. Sesuka hati kita. Dan tidak ada orang yang bisa memaksa kita. Dan kita pun tidak merasa bahwa itu sangat penting untuk kita putuskan. Agama dijadikan sebuah hal yang jauh bagi kita. Kita menganggap agama itu adalah kepercayaan sebagian kelompok orang. Ya, kalau saya tidak percaya pun saya tidak apa-apa. Saya merasa oke, tidak masalah. Kenapa itu bisa terjadi? Mengapa orang sulit untuk percaya bahwa ada Tuhan yang bisa menyelamatkan kita? Bahwa ada Tuhan yang akan menghakimi kita. Begitu sulit bagi kita untuk percaya akan hal ini. Saya mendengar, saya melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Salah satu alasannya yang pertama adalah mereka terlalu percaya kepada diri sendiri. Aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku bisa melakukan perbuatan baik yang menurut aku tidak begitu berdosa sehingga aku harus dilemparkan ke dalam api neraka. Percaya kepada diri sendiri. Percaya kepada diri sendiri sampai mengatakan bahwa kalaupun Tuhan atau Tuhan mengutus kamu untuk memberitahukan kepadaku siapa Tuhan itu. Nah, itu menurut kepercayaanmu, menurut apa yang kamu percaya, sedangkan yang aku percaya itu berbeda. Percaya kepada diri sendiri. Segala filosofi atau kepercayaan yang kita sendiri mau ambil, itulah dia yang benar. Sedangkan yang dipilih oleh orang lain itu terserah dia. Dan menurut saya ini yang benar. Kedua, terlalu menikmati dunia. Sampai anak-anak muda mengatakan hidup ini hanya sekali, nikmatilah. Untuk apa memusingkan diri dengan hal-hal mengenai Tuhan? Untuk apa memusingkan diri dengan hal-hal yang berbau agama? Percaya kepada Tuhan, mengikuti segala perintah Tuhan. Hidup ini hanya sekali, nikmatilah. Ikuti segala keinginan hatimu. Apa yang kamu kehendaki lakukan. Kamu mau berpesta, silahkan. Kamu mau menikah atau tidak menikah, terserah. Kamu mau hidup dengan pasangan yang sejenis, mau tidak sejenis, mau itu sudah menikah atau belum menikah, terserah, nikmati saja. Kenikmatan duniawi yang kalau kita percaya kepada Tuhan tentunya akan dihentikan, harus dihentikan. Dan yang ketiga, alasan yang sering digunakan adalah karena kita tidak tahu siapa Tuhan. Atau mungkin karena kita tidak mau tahu siapa Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, firman Tuhan, ketiga alasan ini, Tuhan katakan sebagai alasan yang tidak bisa diterima. Sebab kalau kita masih percaya kepada diri kita sendiri, dan tidak mau percaya kepada perkataan orang lain, tentu kita bilang, karena itu perkataan orang lain. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, nanti kita akan lihat, bahwa Tuhan menyatakan dirinya sendiri kepada kita. Ini bukan masalah perkataan orang lain lagi, tetapi Tuhan sendiri yang memberitahukan kepada kita siapa dia. Nah, kalau kita terlalu menikmati dunia ini, firman Tuhan katakan apa? Hati-hati. Kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ke-11.
Yang menuliskannya adalah Salomo yang telah menikmati segala kenikmatan dunia ini. Dan dia katakan apa? Wahai anak muda, nikmatilah. Lakukan apa saja yang kamu inginkan. Sesuai dengan apa keinginan hatimu, lakukanlah. Tetapi ketahuilah, pada akhirnya engkau atau segala sesuatu yang kamu lakukan itu akan dibawa ke dalam penghakiman. Akan ada penghakiman akan apa yang kamu perbuat di dalam dunia ini. Dan kalau kita sekarang mengatakan aku tidak tahu Tuhan, Tuhan katakan kepada kita, kamu bukan tidak tahu siapa aku, tetapi kamu tidak mau tahu dan kamu tidak percaya kepadaku. Itu yang kita lihat daripada firman Tuhan katakan kepada kita. Dan di dalam Yesaya pasal 55 ini ada sebuah ajakan bagi kita. Percayalah kepada Allah yang berdaulat. Di ayat 6 dikatakan kepada kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Mencari bukan hanya sekedar melihat di mana dia, atau coba mendengar, atau coba bertanya tentang dia, tetapi lebih ke arah menyelidiki, selidiki secara teliti. Karena konsep ketuhanan itu banyak sekali. Tetapi katakan oleh firman Tuhan, carilah Tuhan, teliti dengan betul-betul. Siapakah Tuhan itu? Jangan menjadi orang yang tidak mau peduli. Karena saudara, kita tidak pernah tahu. Pertama, kita tidak pernah tahu dari mana kita datang. Dan kedua, kita tidak pernah tahu kemana kita akan pergi. Apakah itu tidak menjadi kekhawatiran yang besar di dalam hidup kita? Kita lahir, lalu kita lahir dari mana? Di mana kita sebelum lahir? Lalu setelah kita mati, kemana kita akan pergi? Banyak sekali teori tentang semuanya. Ada yang mengatakan bahwa setelah kita mati, kita akan hilang begitu saja. Kalau itu benar, ya tidak masalah. Kita hilang begitu saja. Mari kita nikmati dunia ini. Tapi bagaimana kalau pernyataan yang lain lebih benar? Yaitu bahwa setelah kematian ada namanya penghakiman. Lalu bagaimana dengan kalau benar ada namanya neraka, tempat kita dihukum oleh karena dosa kita? Apakah kita tidak takut dan khawatir? Maka carilah Tuhan. Dan di sini lebih spesifik dikatakan carilah Yehova. Yang kita cari adalah Yehova. Kenapa Yehova? Karena Dia adalah Sang Pencipta. Dan yang terus mengontrol segala sesuatunya dan begitu setia kepada umat manusia. Dari awal ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Dia langsung memberikan janjinya bahwa keturunan si perempuan akan meremukkan kepala si ular, di mana Tuhan Yesus akan datang dan mengalahkan maut. Dan Dia adalah Allah yang setia, yang akan memegang terus janjinya, yang akan terus menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Maka carilah Dia yang menyelamatkan kita. Carilah Tuhan. Kapan? Sekarang. Selama Ia berkenan ditemui. Kata selama Ia berkenan ditemui, itu menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang masih membuat dirinya bisa kita temui. Itu bukan karena kita pintar mencari Dia, atau karena kita hebat mencari Dia. Orang-orang coba mencari siapa Tuhan, mencari tahu siapa Tuhan. Yang didapatkan adalah tidak adanya kepastian. Tidak adanya kepastian. Siapa Allah? Kita tidak pernah tahu siapa Dia. Kalau kita mencoba mencari dengan kekuatan kita sendiri, dengan pengetahuan kita sendiri, kita akan berakhir dengan mengatakan kita tidak pernah tahu siapa Tuhan. Tuhan memang ada, mungkin ada, mungkin tidak. Kalaupun ada, kita tidak tahu siapa Dia karena Dia Tuhan. Benar, Dia Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu siapa Dia. Tetapi di sini katakan selama Ia berkenan ditemui, berarti Dia sedang mau dirinya itu bisa ditemukan, bukan tidak bisa ditemukan. Kita bisa menemukan Dia.
Bagaimana caranya kita menemukan dia? Apakah ketika kita mencari dia kita akan melihat sosoknya? Di dalam firman Tuhan dikatakan kita bisa menemui atau kita bisa tahu siapa Tuhan dengan 3 cara. Pertama, kita tahu ada Tuhan dalam ciptaan. Ketika kita melihat ciptaan Tuhan, kita tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakannya. Kita melihat matahari, kita melihat bulan, kita melihat pohon-pohon, kita melihat segala sesuatu di alam semesta ini. Begitu teratur dan dirancang begitu jelas. Kita tahu bahwa dunia ini pasti ada penciptanya. Karena tidak mungkin sebuah ledakan bisa menghasilkan sesuatu yang teratur. Itu tidak masuk akal. Yang masuk di akal adalah ada yang membuat, makanya semuanya teratur. Ada yang mengatur, makanya semua teratur. Lihat saja hal yang sangat kecil yang tiap hari kita lihat, jam. Kita tahu jam terdiri dari beberapa komponen yang kecil-kecil dan kita tahu, kita kalau melihatnya begitu sulit. Ada jarumnya, ada di dalam mesinnya itu begitu kecil-kecil. Dan kita coba ambil semua komponen ini, ledakkan dia atau lempar dia. Akankah ketika kita melempar dia akan menjadi sebuah jam atau dia akan berserak? Dia akan berserak. Dia tidak akan teratur. Sampai adanya ahli jam, orang pembuat jam yang menyusun setiap komponen itu dengan teratur, dengan teliti, dengan jelas, baru dia bisa bekerja dengan baik menjadi sebuah jam. Itu baru yang kecil, jam tangan ataupun jam dinding. Apalagi seluruh alam semesta ini, kita melihat betapa teraturnya. Matahari terbit dari timur ke barat. Dan jangan jauh-jauh lihat tubuh kita. Betapa kompleksnya tubuh ini. Kalau tidak ada yang mengaturnya, yang menyusunnya, yang menciptakannya dari sejak awal, kita tidak akan memiliki tubuh yang begitu teratur ini. Kenapa tangan harus mempunyai jari? Kenapa mata kita di depan? Kenapa tidak di belakang? Kenapa telinga harus di samping? Kenapa tidak di atas? Hidung di atas? Semuanya disusun dengan begitu jelas dan ada tujuannya. Dan kalau kita melihat organ tubuh kita, seluruh bagian dari tubuh kita, tempatnya diletakkan sempurna di tempat yang tepat. Dan berfungsi dengan fungsinya masing-masing yang tepat juga. Itu karena ada sang pencipta yang menciptakan. Namun pengetahuan secara ciptaan ini tidak cukup bagi kita untuk tahu siapa pribadi Tuhan itu secara lebih detail. Maka Tuhan mengirimkan hamba-hambanya untuk menuliskan firman-Nya. Alkitab. Kita mau mencari tahu Tuhan, baca Alkitab. Karena Dia sendiri yang menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Dia memberitahukan kepada kita karakternya. Dia memberitahukan kepada kita siapa dia. Dia juga memberitahukan kepada kita kehendaknya. Dia juga beritahukan kepada kita apa yang akan dia lakukan. Dia beritahukan kepada kita semuanya yang penting dan cukup bagi kita untuk tahu siapa dia. Dan cukup untuk menyelamatkan kita. Alkitab. Yang belum percaya kepada Tuhan, baca Alkitab. Yang sudah percaya Tuhan, sudahkah kita baca Alkitab? Tuhan sudah membuat dirinya dapat kita ketahui melalui Alkitab, melalui firman-Nya. Alkitab yang dituliskan ini, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, adalah firman Tuhan. Alkitab mengatakan apa? Firman Tuhan ini diwahyukan, diilhamkan, dinafaskan oleh Tuhan sendiri. Dan ketika para penulisnya menulisnya, Tuhan sendiri yang membawa mereka sehingga apa saja yang mereka tuliskan itu sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Walaupun berbeda-beda penulisnya.
Dari ke-66 kitab ini berbeda-beda penulisnya, tetapi apa yang mereka tuliskan itu sangat harmonis dan satu. Oleh karena Tuhan sendiri yang membuat mereka menuliskannya. Dan apa yang mereka tuliskan sesuai dengan firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, dalam Ibrani. Kalau kita membuka Ibrani pasal 1 ayat 1. Dikatakan apa? Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nabi-nabi Tuhan turun utus untuk menuliskan Alkitab. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Bukan hanya Tuhan mengirimkan firman-Nya, melainkan sang firman hidup. Tuhan Yesus sendiri, Allah yang menjelma menjadi manusia, datang ke dalam dunia untuk menyatakan inilah Allah. Jadi ia telah menyatakan dirinya, bukan belum menyatakan dirinya. Oleh karena itu ajakan bagi kita untuk mencari Allah bukan sesuatu yang mustahil. Kita tidak seharusnya berakhir dengan mengatakan kita tidak tahu siapa Allah. Dan kita tidak bisa mengenal Dia. Tapi kita berakhir dengan mengatakan aku tahu siapa Allah. Karena aku bisa melihatnya di dalam firman-Nya dan melalui Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi dikatakan di sini berserulah kepadanya selama ia dekat. Ia begitu dekat di hadapan mata kita. Baca saja firman-Nya dan kita tahu Dia ada. Kita tahu siapa Dia. Berserulah kepadanya. Berdoa, memohonlah kepadanya. Katakan kepadanya, Tuhan aku mau percaya kepadamu. Siapakah Dia? Dia ada di depan mata kita. Dia ada di dalam Alkitab. Dia ada di dalam kabar baik yang dikatakan bahwa Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini untuk mati bagi kita di atas kayu salib. Kematiannya di atas kayu salib untuk menghapuskan segala dosa kita. Dan Dia kemudian dikuburkan lalu bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Itulah Dia. Kita sudah tahu, kita dengar, kita baca, kita lihat di dalam firman Tuhan. Ia dekat, Dia tidak jauh. Allah begitu baik kepada kita. Kita yang berdosa ini, yang tidak tahu siapa Dia, Dia mau datang dan beritahukan siapa dirinya kepada kita. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari datang dan mencari Dia. Percaya kepadanya. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah kita tahu siapa Dia melalui firman-Nya ini, dikatakan bahwa kita harus bertobat. Di ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Siapa orang fasik? Orang fasik atau kata fasik secara sederhana adalah orang yang berbuat kejahatan atau kriminal. Intinya adalah setiap orang yang melakukan kejahatan, setiap orang yang melakukan dosa, meninggalkan apa yang ditinggalkan? Jalannya. Dan jalannya di sini adalah cara hidupnya. Cara hidupnya yang berdosa. Kita sudah tahu Tuhan menunjukkan dirinya kepada kita dan kita bisa menemui Dia. Kita bisa mencari Dia. Kita bisa tahu siapa Dia. Sekarang setelah kita tahu siapa Dia, mari kita tinggalkan jalan hidup kita yang berdosa. Sebab selama ini kita orang yang berdosa, kita harus menyadari hal itu. Kalau kita tidak menyadarinya, mari bertanya kepada diri kita sendiri. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan? Ada orang yang mengatakan, oh aku tidak terlalu buruk, sehingga aku harus dihukum. Iyakah? Benarkah demikian? Dari lahir, dari kita kecil, kita tahu kita orang yang melakukan dosa. Berapa banyak kita telah berbohong? Di dalam firman Tuhan, pembohong tidak masuk dalam kerajaan Allah. Dan standar Tuhan begitu tinggi. Mari kita tanya diri kita, sudahkah kita berzina atau tidak? Kita berzina di dalam Alkitab.
Firman Tuhan mengatakan bahwa bukan hanya sekedar melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan, persetubuhan, bukan hanya itu. Tapi juga barang siapa yang memandang seseorang dan menginginkannya, menginginkan dalam arti ingin tidur dengan dia, dia sudah berzina di dalam hatinya. Dan dosa yang paling sering kita lakukan adalah mengingini. Betapa banyak yang kita inginkan dari orang lain. Mengingini. Kita adalah orang-orang berdosa dan firman Tuhan katakan kepada kita, satu dosa saja sudah cukup membawa kita ke dalam api neraka. Karena seorang pencuri tidak perlu mencuri 10 kali baru dia dipenjara. Kita tahu itu. Kalau itu saja kita tahu, apalagi Tuhan yang maha adil. Tidak ada satu dosa pun yang akan dilepaskannya. Dan dia tahu segalanya. Baik dosa yang kita perbuat, yang bisa dilihat oleh orang lain, ataupun dosa yang ada dalam hati kita. Dia tahu. Kita ini orang fasik. Tidak ada di antara manusia yang hidup di dalam dunia ini yang tidak fasik, yang tidak pernah melakukan dosa. Firman Tuhan katakan kepada kita, akuilah dosamu. Tapi kalau kamu mengatakan aku tidak berdosa, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Maka akuilah dosa kita. Tinggalkan jalan hidup kita yang penuh dengan dosa. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Orang yang memikirkan, merancangkan kejahatan, mari kita tinggalkan pikiran kita. Bukan hanya perbuatan kita yang berdosa, tetapi juga pikiran kita yang berdosa. Mari kita tinggalkan. Bertobatlah. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Baiklah ia datang kepada Tuhan yang telah menyatakan dirinya. Kepada Tuhan Yesus yang telah menyatakan dirinya kepada kita semua. Baiklah kita datang kepadanya dan berkata, Tuhan, aku mau percaya kepadamu dan aku mau meninggalkan segala kenikmatan dunia ini. Segala dosa-dosaku. Aku tidak akan hidup di dalam dosa lagi ya Tuhan. Aku mau mengikut Engkau. Aku mau percaya kepadamu dan mengikut Engkau seumur hidupku. Maka dia akan mengasihaninya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau bertobat, mau percaya kepadanya, dia akan mengasihani kita. Dan kata mengasihani artinya, dia tidak akan menimpakan kepada kita hukuman yang layak bagi kita. Tadi kita sudah menyadari kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang fasik. Kita melakukan dosa. Perbuatan kita berdosa, pikiran kita berdosa. Kita tidak layak datang kepada Tuhan. Yang layak bagi kita adalah hukuman api neraka. Karena dia adalah Allah yang adil. Maka kalau kita datang kepadanya di dalam pertobatan, percaya kepadanya dan meninggalkan segala perbuatan jahat kita, maka dia akan mengasihani kita. Dia tidak akan membiarkan kita dihukum. Dan di sini maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Dengan berlimpah-limpah pengampunan akan Tuhan berikan. Tidak ada dosa satupun di dalam dunia ini yang Tuhan tidak akan ampuni. Kita yang pernah melakukan dosa, kita tahu kita melakukan dosa. Jangan merasa bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Oh, Tuhan akan menghukum saya, biarlah dia menghukum saya. Karena memang saya layak untuk dihukum. Oleh karena itu biarlah saya nikmati sisa-sisa hidup saya ini dengan kenikmatan duniawi ini. Karena sebentar lagi saya akan dihukum. Jangan menjadi demikian. Karena Tuhan mau kita diampuni. Datang kepadanya maka dia akan memberikan kita pengampunan akan segala dosa kita. Dia mau mengampuni kita. Dan pengampunannya itu sungguh berlimpah-limpah. Karena segala dosa, baik yang menurut kita kecil maupun yang menurut kita besar, tidak ada di hadapannya. Semuanya ini akan dia ampuni. Dia akan mengampuni. Dan ketika dia mengampuni,
Dia akan melupakan segala dosa itu. Dan dia akan memandang kita sebagai orang yang tidak berdosa. Begitulah pengampunan Tuhan terhadap kita. Pengampunan Tuhan kepada kita ketika dia katakan, aku mengampuni kamu. Itu menyatakan kepada kita bahwa semua dosamu tidak lagi ada di hadapanku. Yang ada di hadapanku adalah kamu dengan kebenaran. Kebenaran yang kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Maka datanglah pada Tuhan. Setiap kita yang saat ini belum percaya kepada Tuhan, mari sungguh datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Tinggalkan segala perbuatan dosa kita. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita dan mengikuti Dia seumur hidup kita. Lalu kita bertanya, kenapa? Kenapa aku harus percaya kepada Tuhan? Ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancangan dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman. Kita bertanya, siapakah Tuhan? Kita bertanya, kalaupun Dia ada, kenapa Dia membiarkan semuanya ini terjadi? Banyak orang tidak bisa percaya kepada Tuhan. Oleh karena terbentur dengan pemikirannya bahwa kalau ada Tuhan, seharusnya segala sesuatu dalam dunia ini harus baik adanya. Membenturkan kehendak Tuhan dengan pemikirannya sendiri. Kalau ada Tuhan, kenapa Dia biarkan pandemik terjadi? Kalau ada Tuhan, kenapa peperangan bisa ada? Kalau ada Tuhan, kenapa orang yang baik mati? Meninggal dalam peperangan. Kenapa Tuhan membiarkan bayi-bayi meninggal? Kenapa Tuhan membiarkan orang-orang lemah terus tertindas? Mengapa Tuhan membiarkan orang-orang kuat, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak percaya kepada Dia berkuasa? Kalau Tuhan ada, kenapa, dan kenapa? Oleh karena kita tidak bisa menjawabnya, kita bilang Tuhan tidak ada. Saudara-saudara, Tuhan itu berdaulat dan Dia melakukan apa saja yang Dia mau. Tidak peduli kita setuju atau tidak setuju. Karena Dia berdaulat. Kalau Dia meminta persetujuan kita, maka Dia bukan Tuhan. Kalau Dia melakukan sesuai dengan pemikiran kita, Dia bukan Tuhan. Tapi karena Dia Tuhan, Dia menciptakan segala sesuatunya, Dia mengontrol segala sesuatunya, Dia berdaulat atas segala sesuatunya, maka Dia juga melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Dan kehendaknya dikatakan di sini apa? Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jangan coba menaruh pemikiranmu kepada Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah bukan bertanya kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Yang perlu kita tanyakan adalah bertanya kepada Tuhan dan tunduk kepada rancangannya. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Berhenti mempertanyakan rencana Tuhan. Kalau kita berada dalam situasi yang sangat sulit ini, dan ini bukan hanya satu kali dalam hidup kita berada dalam masa sulit. Saya percaya bahwa masa-masa sulit selalu ada di dalam kehidupan kita. Walaupun levelnya mungkin berbeda-beda. Tapi dalam semuanya itu, jangan kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan ini? Kenapa Tuhan? Berarti Dia tidak sayang sama kita, berarti Dia tidak peduli kepada kita, bahkan Dia tidak ada. Kalau Dia mengizinkan ini terjadi, meskipun kita mungkin tidak tahu apa alasannya. Rancangannya bukan rancangan kita. Jalani saja dengan percaya bahwa rancangannya itu yang terbaik di dalam hidup kita. Ada sampai orang bertanya, kenapa aku lahir di keluarga ini? Kenapa aku lahir sebagai orang miskin? Kenapa aku lahir sebagai orang yang cacat? Mengapa Tuhan membiarkan ada orang cacat, ada orang normal? Rancangannya bukan rancanganmu, saudara. Dan Dia bilang apa? Jalanmu bukanlah jalanku. Apa yang kamu kehendaki belum tentu Tuhan kehendaki. Dan apa yang dikehendaki Tuhan mungkin belum tentu kamu kehendaki, tapi kamu harus kehendaki. Sebab Dia Tuhan.
Bagi kita sekarang ini menjadi sesuatu yang sulit untuk kita percaya. Karena kita sekarang suka sekali memprotes. Orang tua bilang apa, kita protes. Orang yang dewasa berkata apa, kita protes. Pemerintah bilang apa, kita protes. Siapapun yang berkata kalau tidak sesuai dengan kehendak kita, kita protes. Dan kita bisa menang. Tapi kalau zaman dahulu kala, mungkin ini adalah ayat yang mereka bisa pahami. Karena zaman dulu, kalau raja mengatakan, lakukan ini, kamu harus lakukan. Kalau tidak, hukuman, kematian. Kalau saat ini kita bisa protes kepada manusia, karena kita sesama manusia, kekuatan kita seimbang. Kalau zaman dulu, raja dengan rakyat biasa, kekuatannya jauh berbeda. Dan sekarang kita harus tahu bahwa kekuatan kita jauh sekali berbeda dengan kekuatan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi ini hanya dengan berfirman. Dan Dia akan menghancurkan langit dan bumi ini dengan berfirman. Itulah kekuatan Tuhan. Mau bukti? Dalam Alkitab dicatat, air bah. Tuhan di mana ketika air bah ada? Apakah Dia turun mengambil air di samudra dan menuangkannya di daratan? Dia tidak perlu melakukan itu, Dia tetap ada di surga. Dia hanya dari sana mengontrol sehingga air dari samudra masuk ke dalam daratan, air yang ada di atas turun ke bawah, air yang bahkan dari dalam bumi keluar memenuhi seluruh bumi. Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Bagaimana Dia menghancurkannya? Apakah Dia perlu membakar sesuatu atau membakar rumah di sana sehingga kota itu terbakar, hangus dan hancur? Dia memerintahkan belerang turun dari langit. Dan itu terjadi. Dan di akhir zaman ketika Tuhan memusnahkan dunia ini, langit dan bumi ini akan Tuhan musnahkan pada suatu hari nanti. Dan Dia bilang apa ketika Dia musnahkan? Dengan kekuatan, dengan pedang yang keluar dari mulutnya, dengan firman-Nya, Dia akan menghancurkan segala sesuatunya dengan api. Itulah kekuatan Tuhan. Itulah kuasa daripada Tuhan. Jalannya bukan jalan kita. Dan kita mau bilang, aku tidak mau percaya. Kita mau percaya atau tidak percaya, Dia tetap Tuhan. Pada zaman dulu, orang tidak mau percaya, Dia tetap lakukan. Dan semua orang yang tidak percaya mati. Sodom dan Gomora, malaikat datang ke Sodom dan mereka tidak bisa melihat bahwa ini adalah peringatan daripada Tuhan. Mereka tidak mau peduli. Mereka mati. Mereka musnah. Di zaman akhir juga demikian. Semua bangsa akan berkumpul dan melawan Tuhan. Dan akhirnya mereka hancur. Mereka musnah. Dan kita berkata sekarang, aku tidak mau percaya kepada Tuhan. Kita mati, kita masuk neraka. Itu kata firman Tuhan. Bukan kata saya. Kalau saya mengatakannya, tidak perlu percaya. Tapi Tuhan yang mengatakannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lebih baik bagi kita memilih pilihan yang paling tepat, yaitu percaya kepada-Nya. Percaya kepada Dia. Sebab ada contoh di dalam Alkitab. Satu kota yang disebut sebagai kota Niniwe. Mereka hidup di dalam dosa. Mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka adalah bagian dari bangsa yang menentang umat Tuhan. Yang memerangi umat Tuhan. Tapi ketika Yunus, Nabi Tuhan itu datang ke sana dan berkata, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan musnah. Mereka tidak seperti orang zaman Nuh.
Mereka tidak seperti orang zaman Sodom dan Gomora. Mereka juga tidak seperti orang-orang zaman sekarang dan zaman akhir. Ketika mereka semua menolak Tuhan. Orang Niniwe ini ketika mendengar peringatan Tuhan ini sadar. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka berkabung. Mereka memohon, Tuhan ampuni kami. Tuhan, kami mau percaya kepadamu, mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami mau meninggalkan segala perbuatan kami yang berdosa dan mengikuti Engkau seumur hidup kami. Lalu apa yang terjadi dengan mereka? Tuhan selamatkan mereka. Yunus saja seorang nabi merasa kecewa, karena dia datang ke sana dengan berharap dia akan melihat kehancuran dari musuhnya mereka. Tetapi Tuhan malah menyelamatkan mereka. Oleh karena kasih-Nya yang besar, kalau kita mau bertobat dan percaya kepada-Nya. Saudara-saudara, biarlah hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini menjadi hari keselamatan bagi kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Tinggalkanlah semua jalan hidup dan cara hidupmu dan pemikiranmu yang berdosa. Tapi taati dan ikutilah Dia seumur hidup. Maka kamu akan diselamatkan oleh Dia. Jangan mencoba menolak Dia atau melawan Dia. Sebab Dia adalah Allah yang berdaulat. Kita mau bilang bahwa Dia terlalu kejam untuk menjadi Allah yang menyediakan neraka bagi kita untuk dihukum oleh karena dosa kita. Kita mau bilang seperti itu pun Dia tetap Tuhan dan Dia telah menyediakannya untuk menghukum kita. Maka lebih baik daripada kita melawan Dia, lebih baik kita datang dan berlutut menyembah Dia. Maka kita tidak akan masuk ke dalam neraka yang sudah disediakan, tetapi ke surga yang telah disediakan bagi kita yang percaya. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang berdaulat, Allah yang mengontrol segala sesuatunya dan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan rencana dan kehendak. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa mengatakan rancanganmu dan perbuatanmu adalah salah. Sebab kebenaran oleh pikiran manusia bukanlah kebenaran yang mutlak. Kami menyadari hal ini ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau kami menggunakan pikiran kami, maka kebenaran yang menurut kami benar, belum tentu menurut orang lain benar. Tapi Tuhan, Engkau adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka jikalau Engkau mengatakan benar, maka itu pasti benar. Dan jikalau mengatakan itu salah, itu pasti salah. Meskipun itu tidak bisa kami terima dalam pengetahuan dan akal pikiran kami. Oleh karena itu ya Tuhan, memohon supaya Engkau yang melembutkan setiap hati yang mendengarkan firman-Mu ini, agar menyadari ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh telah menjadi Allah yang begitu baik, telah menyatakan diri-Mu kepada kami sehingga kami mengenal Engkau. Bapa, biarlah setiap jiwa yang belum percaya kepadamu, yang mendengarkan firman-Mu ini, boleh percaya kepadamu, meninggalkan hidup dan pikiran mereka yang berdosa di hadapan, dan mau mengikut Engkau seumur hidup mereka, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Karena hanya dengan percaya kepadamu, manusia bisa diselamatkan. Kau adalah Allah yang berdaulat ya Tuhan. Maka juga ya Tuhan, demi kedaulatan-Mu, bila Roh Kudus-Mu yang Kau kirimkan, yang Kau utus untuk membuat setiap hati dan pikiran, setiap jiwa untuk datang kepadamu ketika mereka mendengarkan firman-Mu ini. Kasihani dan tolong ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang telah percaya kepadamu. Dan biarlah hidup kami ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam menjalani hidup kami ini juga kami tahu bahwa Tuhan berdaulat, mengontrol segala sesuatunya, dan tentu akan melepaskan kami dari setiap
musibah, permasalahan, kesulitan, kesengsaraan yang ada di dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menutup ibadah kita di saat ini dengan menyanyikan pujian nomor 139. Yesus memanggilmu. Yesus memanggilmu agar pulang. Mari datang, mari datang. Sayang kau tolak kasih-Nya sayang, bangkitlah kau sekarang. Mari datang, mari datang. Yesus memanggilmu, mari lekaslah datang. Yesus memanggil yang payah penat, mari datang, mari datang. Bawa padanya beban yang berat, bangkitlah kau sekarang. Mari datang, mari datang. Yesus memanggilmu, mari lekaslah datang. Yesus menanti datang padanya, mari datang, mari datang. Akuilah dosamu padanya, bangkitlah kau sekarang. Mari datang, mari datang. Yesus memanggilmu, mari lekaslah datang. Yesus bersabda dengan cintanya, mari datang, mari datang. Bersukacitalah yang percaya, bangkitlah kau sekarang. Mari datang, mari datang. Yesus memanggilmu, mari lekaslah datang. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami di saat ini yang boleh berjalan dengan baik. Bersyukur untuk segala puji-pujian kami yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya itu semua bisa menjadi persembahan kami yang berbau harum di hadapan Tuhan, serta bahkan bisa menyukakan dan menghiburkan hati kami yang datang kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Sekiranya ya Tuhan, setiap jiwa sungguh mendengar ajakan Tuhan dan datang kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, agar kiranya Engkau yang menolong kami di minggu-minggu yang akan datang ini. Di masa pandemi ini ya Tuhan, kami mohon agar Tuhan yang melindungi dan memelihara kehidupan kami, dan menjaga kami ya Tuhan agar tetap setia, kuat dan teguh di dalam iman kami kepada Tuhan. Kasihani dan tolong kami ya Bapa, sampai di minggu yang akan datang kembali kami datang untuk beribadah kepadamu. Biarlah iman kami tetap terjaga di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian dan doa teduh kita telah selesai. Tuhan memberkati.